Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas bentuk aljabar di bab 3 dengan bagian-bagian yang sudah kita bahas, yaitu mengenal bentuk aljabar, kemudian operasi bentuk aljabar, dan pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas di poin yang C, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar. Pada pemfaktoran bentuk aljabar ada beberapa poin yang menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Kemudian poin yang kedua, faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Poin yang ketiga, faktorisasi selisih 2 bentuk kuadrat. Poin yang keempat, faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a sama dengan 1 nilainya. Dan yang kelima, faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 1 nilainya. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Penjumlahan ataupun pengurangan suku-suku yang memiliki faktor sama dapat difaktorkan menggunakan hukum distributif, yaitu yang pertama, pada penjumlahan AB ditambah AC ada faktor yang sama yaitu A, sehingga dapat kita tuliskan menjadi A dikali atau A dalam kurung B ditambah C. Faktornya adalah A dan B ditambah C. Kemudian bentuk yang kedua, ini pada pengurangan AB dikurang AC, faktornya sama yaitu A, sehingga dapat kita tuliskan menjadi A dikali atau dalam kurung B dikurang C. Faktornya adalah A dan B dikurang C. Example agar lebih mudah dalam pemahaman. Yang pertama ada 3x kuadrat ditambah 6x. Pembahasan 3x kuadrat ditambah 6x harus kita ubah ke dalam faktor yang sama. Artinya suku yang pertama 3x kuadrat dan suku yang kedua 6x, kita akan merubahnya sehingga terdapat suku yang sama. Oke, 3x kuadrat kita ubah ke dalam perkalian 3x dikali x. Kemudian 6x kita ubah ke dalam perkalian 3x dikali 2. Kenapa harus 3x? Karena di suku yang pertama terdapat bilangan 3x, sehingga di suku yang kedua kita harus merubahnya ke dalam bentuk 3x juga. Sehingga dari sini kita sudah dapatkan dua suku yang sama, 3x dan 3x. 3x dikali x ditambah 3x dikali 2, sehingga 3x dapat kita tuliskan 3x dikali x ditambah 2. 3x nya kita letakkan di depan dikali x plus 2. Sehingga faktor dari 3x kuadrat ditambah 6x adalah 3x dan x ditambah 2 atau x di plus 2. Kemudian contoh yang kedua, 2x min 8. Perhatikan pembahasannya. 2x min 8, baik 2x ataupun min 8, kita ubah ke dalam bentuk yang sama sehingga nanti bisa kita tuliskan di depan atau kita keluarkan nilainya. 2x menjadi perkalian antara 2 dikali x, kemudian 8 kita ubah ke dalam perkalian 2 dikali 4. Kenapa 2 dikali 4? Karena di suku yang pertama ada perkalian 2 dikali x, sehingga sudah sama-sama memiliki 2. Nilai 2 dapat kita tuliskan 2 dikali x dikurang 4. 2 kita letakkan di depan dikali x min 4. Faktor dari 2x dikurang 8 adalah 2 dan x min 4.
Poin yang kedua yaitu faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Pada materi sebelumnya telah kita bahas pemangkatan bentuk aljabar berikut. Yang pertama, x ditambah y dikuadratkan, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Serta pada bentuk yang kedua, x dikurang y dikuadratkan, maka hasilnya adalah x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Yang membedakan adalah tanda penjumlahan dan pengurangan. Bentuk pemfaktoran tersebut dapat juga kita tuliskan menjadi x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat, maka ini hasilnya sama dengan x ditambah y dikuadratkan. Kemudian x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat, hasilnya adalah x dikurang y dikuadratkan. Hasil pengkuadratan suku 2 mempunyai ciri sebagai berikut. Ketika ada suku 2 atau dua suku yang dikuadratkan, maka hasilnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, menghasilkan suku 3. Jadi ketika ada suku 2 yang dikuadratkan, maka hasilnya adalah suku 3 atau memiliki 3 suku. Kemudian ciri yang kedua, suku pertama dan suku ketiga merupakan bentuk kuadrat kedua suku. Jadi suku yang pertama dan suku yang ketiga hasilnya ini merupakan bentuk kuadrat dari kedua suku. Kemudian ciri yang ketiga, suku tengah merupakan 2 kali hasil kali kedua suku. Suku tengah merupakan hasil perkalian antara kedua suku dikalikan 2. Example, x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Oke, kita lihat tadi bahwasannya menghasilkan suku 3. Ini dia suku 3 atau 3 suku, terdiri dari 3 suku, x kuadrat, kemudian min 6x dan 9. Kemudian suku yang pertama dan suku yang ketiga merupakan bentuk kuadrat kedua suku. Suku yang pertama dan suku yang ketiga merupakan bentuk kuadrat. Kemudian suku tengah merupakan 2 dikali hasil kali kedua suku. Oke, kita lihat nilai tengahnya atau suku tengahnya 2 dikali kedua suku. Kedua suku tersebut yaitu x dan 3, maka 2 dikali x dikali 3. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pengkuadratan dua suku tersebut yaitu x dikurang 3 dikuadratkan, di mana ketika x dikurang 3 dikuadratkan, hasilnya yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Poin yang ketiga, faktorisasi selisih 2 bentuk kuadrat. Telah kita bahas perkalian antara x ditambah y dikali x dikurang y, yaitu x dikali x dikurang y ditambah y dikali x dikurang y, sama dengan x kuadrat dikurang xy. Nih, x dikali x nya x kuadrat, kemudian x dikali min y adalah min xy, kemudian ditambah y dikali x adalah xy, kemudian y dikali min y adalah min y kuadrat, sama dengan x kuadrat, kemudian min xy plus xy habis terkurang, kemudian tersisa min y kuadrat. X kuadrat min y kuadrat. Bentuk x kuadrat min y kuadrat disebut selisih 2 bentuk kuadrat. Ini dia yang disebut dengan selisih 2 bentuk kuadrat. Faktorisasi selisih 2 bentuk kuadrat adalah x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan x ditambah y dikali x dikurang y. Nih, jadi kalau kalian menjumpai selisih 2 bentuk kuadrat, x kuadrat dikurang y kuadrat, hasilnya pasti x ditambah y dikali x dikurang y.
example, langsung ke contoh agar lebih mudah dalam pemahaman. Tentukan faktorisasi selisih 2. Ini bentuk kuadratnya, x kuadrat dikurang 49. Pembahasan, x kuadrat dikurang 49, maka 49 kita ubah ke dalam bentuk kuadrat. X kuadrat sudah dalam bentuk kuadrat, kemudian 49 kita ubah menjadi 7 dikuadratkan. 7 dikali 7 adalah 49, sehingga x kuadrat dikurang 49 dapat kita tuliskan menjadi x kuadrat dikurang 7 dikuadratkan. Sudah memenuhi selisih 2 bentuk kuadrat, maka hasilnya adalah x ditambah 7 dikali x dikurang 7. Jadi faktor dari x kuadrat dikurang 49 adalah x ditambah 7 dikali x dikurang 7, atau x ditambah 7 dan x dikurang 7. Poin yang keempat, faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan nilai a-nya adalah 1. Pada bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, a disebut koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c merupakan sebuah konstanta. Bentuk ax kuadrat plus bx ditambah c dengan nilai a sama dengan 1 dapat ditulis menjadi x kuadrat. A-nya tidak perlu dituliskan karena nilainya adalah 1. 1 dalam koefisien tidak perlu dituliskan. X kuadrat ditambah bx ditambah c. Faktor dari bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c adalah x ditambah r dan x ditambah s. Ini dia faktornya, x ditambah r dan x ditambah s dengan syarat. Syaratnya adalah yang pertama, bahwa hasil kali dari r dan s adalah c, konstanta. R dikali s hasilnya adalah c atau sama dengan c. Kemudian syarat yang kedua, bahwa jumlah dari r dan s adalah b. B adalah koefisien dari x. R ditambah s nilainya sama dengan b. Sehingga dapat dituliskan x kuadrat ditambah bx ditambah c hasilnya adalah x ditambah r dikali x ditambah s. Oke, langsung ke contoh. Tentukan faktor dari x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Ingat bahwa faktor-faktornya adalah r dan s. Pembahasan, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Nilai a-nya adalah 1, koefisien dari x kuadrat tidak dituliskan nilai 1, maka secara otomatis ketika ada sebuah variabel yang nilai koefisiennya tidak dituliskan, maka koefisien tersebut adalah 1. Kemudian b, koefisien dari x adalah min 6, dan c konstantanya adalah 8. Faktor-faktornya adalah r dan s. Ketika r dikali s, maka hasilnya harus sama dengan c. C adalah konstanta, nilainya 8. Sehingga r dikali s nilainya harus sama dengan 8. Maka nilai r dan s yang memenuhi adalah min 2 dikali min 4. Kenapa harus min 2 dan min 4? Karena untuk menyesuaikan atau menyamakan nilainya dengan r ditambah s. Antara r dikali s dan r ditambah s harus sama. Oke, r ditambah s nilainya harus sama dengan b. B adalah koefisien dari x, di mana nilainya adalah min 6. Maka r ditambah s hasilnya harus min 6. Maka yang memenuhi adalah min 2 ditambah min 4, yaitu hasilnya min 6. Diperoleh nilai r-nya adalah min 2 dan nilai s-nya adalah min 4. Oke, x kuadrat dikurang 6x ditambah 8, hasilnya adalah x dikurang 2 dikali x dikurang 4. Jadi
faktor dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 adalah X min 2 dan X min 4. Poin yang kelima, faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A tidak sama dengan 1. Langkah-langkah dalam memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan nilai A tidak sama dengan 1 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalikan A dan C. Misalkan hasilnya adalah P. Oke, kalikan nilai A dan C. A adalah koefisien dari X kuadrat dan C adalah konstanta. Yang kedua, cari pasangan faktor dari P, misalkan R dan S, dengan syarat pasangan faktor tersebut jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Jadi R dan S jika dijumlahkan hasilnya adalah B. B merupakan koefisien dari X. Sehingga diperoleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX ditambah R dikali AX ditambah S dibagi dengan A, yang dapat disederhanakan sehingga tidak berbentuk pecahan. Oke, nanti hasilnya tidak dalam bentuk pecahan dapat kita sederhanakan. Langsung ke contoh. Tentukan faktor dari 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3. Ini perbedaannya dari bentuk yang sebelumnya. Di poin yang keempat, nilai A-nya sama dengan 1. Sedangkan di poin yang kelima ini, nilai A-nya tidak sama dengan 1. Oke, ke pembahasan. Perhatikan. 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3. Nilai A-nya adalah 2, koefisien dari X kuadrat. Kemudian nilai B, koefisien dari X adalah min 5. Dan C konstantanya adalah min 3. P adalah A dikali C. Oke, kita perhatikan. P-nya sama dengan A-nya adalah 2. Kemudian C-nya adalah min 3. Maka 2 dikali min 3 adalah min 6. Kita sesuaikan. R dikali S sama dengan A dikali C. R dikali S sama dengan A dikali C. A dikali C-nya adalah min 6. Maka R dikali S harus min 6. Maka berapa nilai R dan S yang memenuhi? Yaitu min 6 dikali 1. Min 6 dikali 1 hasilnya min 6. Kenapa harus min 6 dan 1? Karena untuk menyesuaikan penjumlahannya. R ditambah S, penjumlahan R ditambah S hasilnya harus B. B adalah koefisien dari X yaitu min 5, maka R ditambah S harus sama dengan min 5, dan nilai R dan S yang memenuhi agar hasilnya adalah min 5 yaitu min 6 ditambah 1, di mana hasilnya adalah min 5. Maka diperoleh nilai dari R-nya adalah min 6 dan S-nya adalah 1. 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan, ini dia kita masukkan, 2X dikurang 6 dikali 2X ditambah 1. Kita masukkan nilai R dan S-nya, kemudian dibagi dengan A. A-nya adalah 2, koefisien dari X kuadrat. Oke, sehingga 2 dapat kita bagi dengan 2X min 6 dibagi 2 dikali 2X plus 1-nya tetap. 2X dikurang 6 dibagi 2, baik 2 ataupun min 6 sama-sama dibagi 2. 2X dibagi 2 adalah X, kemudian min 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 1. Sehingga faktor dari 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 adalah X min 3 dan 2X plus 1. Contoh soal, faktorkan bentuk kuadrat berikut. Yang pertama adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Berarti pemfaktoran bentuk kuadrat dengan nilai A sama dengan 1. Kemudian yang kedua, 6X kuadrat dikurang X dikurang 2.
berarti pemfaktoran bentuk kuadrat dengan nilai A-nya tidak sama dengan 1. Kita masuk ke pembahasan. Di contoh soal yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 1, koefisien dari X kuadrat, kemudian B, koefisien dari X-nya adalah 5, dan C, konstantanya adalah 6. Kita masukkan faktornya R dan S. Ketika dikalikan, hasilnya harus sama dengan C, konstanta. Maka R dikali S hasilnya harus 6. Sehingga R dan S-nya yang memenuhi adalah 2 dan 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian R ditambah S hasilnya adalah B, sama dengan B. B-nya adalah koefisien dari X yaitu 5, maka R ditambah S hasilnya harus 5. Dan yang memenuhi adalah R-nya 2 dan S-nya 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Diperoleh bahwa nilai R-nya sama dengan 2 dan S-nya sama dengan 3. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 adalah X plus 2 dan X plus 3. Pembahasan soal yang kedua, 6X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kita ketahui bahwa nilai A, koefisien dari X kuadratnya adalah 6, kemudian B, koefisien dari X-nya adalah min 1, dan C, konstantanya adalah min 2. Kita masukkan faktor-faktornya R dan S. Ketika dikalikan, hasilnya harus sama dengan A dikali C. A dikali C berarti 6 dikali min 2, yaitu 12. Maka R dikali S hasilnya harus min 12. Yang memenuhi nilai R dan S-nya adalah 3 dikali min 4. Karena 3 dikali min 4 adalah min 12. Kenapa tidak 6 dan 2? Maka kita harus menyesuaikan dengan penjumlahan R ditambah S. R ditambah S hasilnya adalah B, di mana nilai B-nya adalah min 1, koefisien dari X. R ditambah S harus min 1, maka nilai R dan S yang memenuhi adalah 3 ditambah min 4. 3 ditambah min 4 hasilnya adalah min 1. Diperoleh nilai R-nya adalah 3 dan S-nya adalah min 4. 6X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 6X ditambah 3R, kemudian dikali 6X dikurang 4, nilai dari S-nya, dibagi dengan A, koefisien dari X kuadratnya yaitu 6. 6X kuadrat ditambah 3 dikali 6X dikurang 4 dibagi 6. 6-nya dapat kita ubah ke dalam 2 perkalian bilangan, yaitu 3 dikali 2. Kenapa harus diubah? Karena untuk menyederhanakan bentuk pecahannya. Yang berikutnya, 3 dapat dibagi dengan 6X plus 3 dibagi dengan 3, kemudian 2 dapat juga dibagi dengan 6X min 4 dikali 6X min 4 dibagi 2. 6X ditambah 3 dibagi 3 hasilnya yaitu 2X plus 1, baik 6 dan 3-nya sama-sama dibagi 3, kemudian 6X min 4 sama-sama dibagi 2, 6 dibagi 2-nya 3, min 4 dibagi 2-nya adalah min 2, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2X plus 1 dikali 3X min 2. Jadi faktor dari 6X kuadrat dikurang X dikurang 2 adalah 2X plus 1 dan 3X min 2. Demikian pembahasan terkait pemfaktoran bentuk aljabar. Semoga bermanfaat. Pak Guru cukupkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.